Oke. Nanti kalau ada yang pengen tanya langsung chat aja. Ini sekedar insight dulu. Ini project tahun kemarin ya, sama Polygon. Kita lihat dulu. Gak delay ya, Mas? Hah? Ini sebenarnya video apa foto, Mas? Ini video ini. Video, Ada cuma suaranya ya? oh ya nggak ada suaranya, Mas. Nggak apa-apa, nggak ada suaranya. Kita kayaknya nggak ada suaranya ya. Dan emang kalau nggak ada suaranya nggak apa-apa sih, cuma share ke lebih ke visualnya kan, kita fokus ke visualnya. Oke. Sekedar insight aja. Ini ada beberapa insight yang jadi acuan sebagai ini ya, sebagai kreator di sport ya. Karena sekarang teman-teman kesehatan tuh udah nggak lagi menjadi isu utama dan olahraga itu adalah bisnis. Jadi bisnis yang dikemas demikian rupa ya. Ada di situ ada sponsor, ada atlet, ada brand, sebagainya itu semuanya jadi satu. Itu olahraga juga jenisnya banyak. Dia mulai dari olahraga mainstream, sepak bola, basket, volley, sebagainya, dan itu kerjanya udah di cover oleh media mainstream ya Mas. Udah di cover oleh wartawan, jurnalis, sebagainya. Ada olahraga lifestyle dan ekstrim. Kalau olahraga lifestyle itu olahraga yang dekat dengan kita ya, kayak olahraga kayak fitness, lari, sepeda itu bidang-bidang yang umum dan itu banyak juga yang ngadain eventnya tahunan juga. Kalau olahraga ekstrim tuh biasanya lebih spesifik dan dia pangsa pasarnya juga udah spesifik juga ya. Jadi yang masuk emang beberapa kalangan yang emang benar-benar seneng di bidang ekstrim ya. Kalau ekstrim sih teman-teman bisa lihat akun-akunnya Red Bull sih. Red Bull sebagainya itu masuk olahraga ekstrim di situ ya. Setiap jenis olahraga tuh memiliki fans dan market yang berbeda ya. Jadi itu luas banget sih. Luas banget, sport tuh luas banget dan yang jelas di Indonesia kekurangan SDM beberapa ya. Hubungannya sama fotografer atau videografer tuh apa sih insight-nya itu? Karena emang jadi bagian bisnis. Nah, sebenarnya di sini atlet sendiri berkembang ya. Kalau dulu emang dia nyarinya untuk apa? Untuk prestasi aja, untuk prestasi. Jadi mereka latihan untuk prestasi, latihan prestasi. Sekarang dengan adanya media komunikasi yang semakin berkembang dan mudah, sosial media di mana-mana tuh media membentuk kerja atlet tuh berbeda ya teman-teman. Nggak cuma asal kompetisi. Mereka ada tuntutan sosial medianya lebih tinggi. Jadi kalau sekarang atlet mau disponsori itu nggak dilihat dari prestasinya aja, tapi dilihat dari engagement-nya di sosial media. Artinya yang ditanya oleh sponsor, uh, followermu berapa sih di Instagram sebagainya. Dan itu menentukan rate apa ya? Rate sponsor untuk atlet di sini. Hal yang pokok itu Mas sekarang ya? Iya, hal yang pokok banget. Dan yang jelas kebutuhan konten itu menjadi kebutuhan primer untuk brand awareness. Entah untuk atlet atau untuk brand. Brand yang nyponsori atlet atau nyponsori sebuah event. Jadi sebenarnya media sendiri ngaruh ya ke dunia olahraga saat ini. Ini nggak ada suaranya lagi paling ini. Ini ada beberapa footage saya ambil di akhir tahun kemarin juga. Ini Mas Yanuar yang moto sih. Mas Yanuar yang moto, saya yang video. Ini timnas volley ya.
Oke. Oke. Next adalah bagaimana sih kita biasanya kerja di lapangan? Sebenarnya sama ya. Kerjanya dokumentasi kan sama. Kita kerjanya mendokumentasikan sebuah kegiatan. Intinya sih sebenarnya sama. Cuma untuk visual kreator di spot ini karena SDM-nya masih kurang, sumber daya manusianya masih kurang. Jadi kita lebih banyak mendouble job atau triple lebih Mas ya. Jadi umpamanya satu event tuh orangnya terbatas, medianya terbatas yang emang benar-benar profesional. Tapi biasanya yang hobi banyak sih, yang ikut moto banyak. Cuma karena nggak untuk apa digunakan orang lain, jadi mereka lebih ke karya pribadi. Kalau emang profesional karena emang kita dibayar untuk mendokumentasikan kegiatan mereka. Jadi ini agak ribet kerjanya. Oke, Mas Reza, saya Ya, potong sebentar ya. Ini ada boleh yang Mas. nanya nih dari MAY ini. Bang Reza tanya, Ya. merekam sepeda pas cepat itu, maksudnya pakai drone atau Mas Reza lari mengikuti sepedanya? Gimana ini Mas? Oh iya ya. Oh, ini pas cepat yang dari depan karena yang depan itu lari ya. Di depan Lari. pakai ya lari. Pakai DJI yang kecil, DJI Osmo yang Hmm. kecil. Hmm. Itu dikasih monopod terus tak hadapin ke belakang, saya lock objeknya. Jadi yang ikut sendiri. Sebenarnya sih kalau di luar negeri atau yang lebih pro sih pakai sling Mas ya. Pakai sling ditali satu pohon ke pohon lain, nanti kameranya ngikutin objeknya gitu sih. Cuma karena keterbatasan alat dan juga require fisik yang lebih, ya udah digas pakai lari aja. Toh hasilnya sama sih sebenarnya. Itu Mas Reza lari di depan sepedanya? Ya, lari di depan sepeda. Ya, intinya sih kita mendirect itu ya Mas, mendirect ridernya agar speednya nggak sekenceng, nggak maksimal sih. Mungkin Oke. 50%, 60%. Jadi mereka menyesuaikan. Oh iya iya iya. Iyalah, Oke. ntar ketabrak Mas. Pernah Oke Mas saya oke. ketabrak juga, Wah, gitu. kesandung pernah. Iya, Oke oke. Wah, ini pekerjaan yang berisiko iya, tinggi juga waktu ini. iya, iya. Oke, monggo Mas Reza, lanjut. Oke, kita lanjut ke ini tadi ya. Ranahnya apa sih di spot kreator tuh? Uh, Kembali lagi ke kebutuhan konten ya. Konten di bidang sport itu ini banget, krusial banget untuk brand, untuk atlet dan sebagainya. Konten ini ya, di slide ada sih ya, mencakup dokumentasi event, personal branding atlet, brand komersial, advertising, profil tim dan sebagainya. Dan ini elemennya masih banyak banget ya. Dan saya mainnya hanya di fokusnya sih sebenarnya di sepeda dan ada beberapa olahraga lainnya sih. Cuma ini baru di sepeda. Bayangin teman-teman di bidang olahraga yang lain. Itu ininya besar banget sih, peluangnya besar banget. Peluangnya besar ya, masih besar. Nah, untuk olahraga mainstream sebenarnya kayak sepak bola sebagainya yang ada medianya, pekerjaan kita udah dikerjain oleh wartawan, Mas. Wartawan sama media-media kayak dulu, media koran bola sebagainya itu udah di cover di situ. Dan untuk olahraga lifestyle sama ekstrim biasanya dapat porsi kecil di media-media mainstream. Jadi agak beda perlakuannya. Ini ada yang tanya lagi kayaknya, Mas. Oke, ada yang tanya nih dari Mas Pamli, Mas Reza. Terus kalau ngerekam satu jalur begitu yang bersepeda bolak-balik, satu jalur begitu yang bersepeda bolak-balik ya, masnya naik turun. Oh. Jadi diulang-ulang gitu ya Mas ya, Mas? Iya Mas, harusnya diulang-ulang. Harusnya diulang-ulang. Tapi karena saya juga praktisi sepeda, jadi tahu beberapa kira-kira tracknya yang bagus mana sih sama gerakan-gerakan sepeda. Jadi lebih ini ya, lebih saya yang prepare Mas. Jadi prepare dulu kira-kira scene-nya kayak gini biar ridernya juga nggak capek. Dia nggak naik turun gitu. Jadi biasanya kalau shoot sama saya sih maksimum retake 3 kali sih Mas. Itu dasar yang saya dapat di kuliah S1 dulu. Kalau mau retake ya maksimal 3 kali. Kalau enggak nanti bisa ngerubah mood talent kita sendiri. Talentnya, iya benar. Mood talent. Sama nanti gerakannya beda Mas. Kalau talentnya udah capek, diulang-ulang terus, dia gerakannya juga bakalan beda sih.
nggak kayak yang kedua atau ketiga. Oke. Dari Mas Ayi. Oh siap. Sip, nuwun Mas. Ditunggu behind the scene-nya lari-lari lah. Kayaknya saya pernah lihat di Instagramnya Mas Reza ya. Itu Ada Mas, ya. banyak sih. Asik juga lihat Mas Reza lari dikejar sepeda gitu ya. Iya Mas. Kemudian ini ada Mas Roni. Mas Reza, kenapa lebih memilih bidang sport fotografi? Pernah punya pengalaman di luar sport nggak? Oh, ini Roni teman saya Mas, anak parkour Wah, ini Mas. iya. Mas Reza juga atlet parkour juga nih ya? Iya. Kenapa milih bidang sport? Karena emang dari dulu emang seneng olahraga ya Mas. Jadi emang sebelum kuliah 2009 itu saya emang aktif di Parkour Indonesia. Dan emang sebelum kuliah itu emang olahraga, terus begitu masuk kuliah pengennya bidang film biar bisa bikin film parkour yang keren dulu Mas. Dulu Masuknya kayak gitu. dari parkour berarti ya Mas? Malah Sebelum dari olahraga dulu baru kuliahnya. oke. Dari kuliahnya ngaruh ke bidang sinematografi itu. Untuk pengalaman di luar sport sih sebenarnya sama Mas. Kita masuknya jalurnya sama karena emang biasanya di bidang audiovisual. Saya dulu juga pertama masuknya di wedding juga sama. Oh, Cuma pernah Mas di wedding pernah jadi ya? freelancer. Jadi freelancer cuma di luar pekerjaan Sabtu Minggu, di hari lainnya saya sering bikin portofolio Mas. Jadi di hari lainnya mungkin hari Selasa, hari Kamis saya produksi sama teman-teman cuma bikin video buat YouTube sih. Oke, Jadi video sinematik buat YouTube. Jadi proses pembelajarannya emang dari situ. oke Mas Reza. Untuk Mas Roni udah jelas ya jawabannya. Oke, oke Mas Reza, Oke, bisa next. dilanjut? Oke, next. Bagaimana sih cara kita masuk ke dunia sport industri ya, teman-teman? Itu banyak yang pertanyaan yang banyak saya dapat ketika saya posting di Instagram saya. Gimana sih Mas cara masuk? Pengen sih, tapi gimana cara masuknya ke sport? Nah, ini ada beberapa kisi-kisinya. Ini karena substansi olahraga tuh banyak banget ya. Kenali dulu niche olahraga itu sendiri. Jadi olahraga tuh banyak banget kayak lifestyle ya. Dari lifestyle olahraga lifestyle kayak sepeda sama lari aja itu udah luas banget ya. Dan itu sepeda ada beberapa macam, ada road bike, ada mountain bike dan itu emang uh, karena masih luas, SDM-nya kurang, jadi kebanyakan satu vendor dia main di beberapa bidang gitu Mas. Oke. Jadi kita di Indonesia benar-benar kekurangan SDM. Kalau kayak di lari saya di sosial media kenal Mas Ian, itu juga salah satu apa ya, panutan saya di sport juga, cuma di bidangnya beliau adalah lari, banyak cover event lari. Kalau saya di sini kasusnya banyak cover event sepeda ya, mountain bike, road bike, sebagainya. Jadi kita harus kenali niche olahraga itu sendiri. Yang jelas sih, karena olahraga itu deket banget sama kita ya. Jadi yang paling kita sukai apa sih? Coba kita masuk dari pintu itu dulu. Yang paling kita sukai dulu, ya. Ini. Dan ranahnya kita masuknya lewat mana? Kita bisa masuk lewat event dulu, lewat event yang ada. Untuk olahraga lifestyle, biasanya kayak sepeda dan lari itu pasti ada eventnya. Tiap tahun eventnya nggak cuma sekali, 2 kali. Tapi pasti banyak banget jadi. Kalau di sepeda aja, di downhill aja, dia balapan bisa 12 kali ya. Dalam Setahun. setahun itu ya? Dalam setahun 12 kali di beberapa daerah. Ada yang di luar negeri juga. Jadi kita manfaatin sosial media kita untuk menaruh portofolio kita. Mungkin kita foto di event, sebagainya kita maksimalkan itu ya, platform yang ada. Terus Ini ada Mas ya, Reza, kita tawarin ke mereka atau mereka yang akan mencari kita untuk masuk ke pasar sport ini. Kalau ya ini karena pemainnya udah kecil ya. Biasanya kalau di lari itu ada run graver, ada komunitas sih. Jadi kalau pengen butuh dokumentasi emang kontak ke ini ya. Ke run graver nanti mereka ada
ada beberapa fotografer sama videografer untuk cover itu. Atau biasa kontak pribadi juga sih, Mas. Kalau di sepeda juga biasanya pertama sih kontak sama IO, Mas. Sama IO-nya nawarin itu dulu, nawarin ke kita. Tapi untuk mulai masuk sih sebenarnya kita yang proaktif harusnya sih. Kita yang proaktif. Sama kayak bidang-bidang lainnya. Kita proaktif. Kita datang aja ke event. Kalau emang eventnya itu dokumentasinya butuh persyaratan tertentu, ya udah kita ikutin aja. Yang penting kita dapat portofolio, dapat apa? Kita bisa moto di situ, kita bisa video di situ walaupun nggak official. Saya dulu pertama kayak gitu, Mas. Jadi di event datang aja, moto-moto, nanti kontak atletnya atau apa, mereka minta foto kita kasih. Kita kasih sounding di sosial media mereka. Jadi lama-kelamaan mereka bakal notice kita sih. Mereka bakal tahu kita, oh akhirnya, oh itu kalau sport biasanya ngubungin itu, kayak gitu. Oke. Mas, ini ada Mas Ian nih. Langsung nanya. Mas Reza, ada cerita nggak dulu pengalaman pertama dapat project berbayar di dunia sport? Dan kapan Mas Reza yakin bisa hidup dari industri ini? Thank you Mas Reza. Ini Mas Ian yang tadi di Gano ya? Ya. Oh gitu. Mas pelari galau ini. Pelari galau. Beliau expert di bidang lari ya. Cuma kalau saya di sepeda ini karena emang gimana ya Mas, komunitasnya masih baru sih Mas. Masih terbentuk baru, nggak segede lari, jadi emang agak berat nyuri pangsa pasarnya. Dulu pertama project berbayar tuh bikin trailer Mas. Bikin trailer event. Itu masih saya masih ikut vendor, belum sendiri, masih ikut vendor Overlook dulu. Itu saya bikin trailer untuk event sih sebenarnya Mas. Trailer event sama cover eventnya. Itu tahun 2017 kalau nggak salah. Ya, sekitar tahun gitu loh Mas. Dan tahun 2017. Habis itu saya keluar vendor. Saya yakin lah, saya ingin fokus di dunia sport. Karena emang sport ini saya senang. Pertama saya senang, saya passion. Dan kedua, emang ranah pangsa pasarnya itu belum banyak yang ngambil. Banyak teman-teman fotografer, videografer juga yang berbakat. Cuma yang fokus di sport itu masih memang bisa dihitung sedikit jari ya, benar-benar sih. Sedikit banget Mas. Jadi mungkin ada ya fotografer emang pro, mereka motret sport, tapi itu kadang nggak sport sepenuhnya sih. Cuma dia kayak motret model tapi dibalut dengan sport. Ya. Jadi emang esensinya agak beda sih kalau di sport. Dan kapan yakin bisa hidup dari industri ini sih? Sejak 2017 sih saya punya cita-cita Mas. Jadi saya gimana caranya pengen sport videografer sama fotografer sport itu dihormati, dihargai. Istilahnya kalau di luar negeri sih, kalau untuk sepeda sendiri ada ininya Mas ya. Ada platformnya. Jadi emang kalau kita moto di event, terus kita punya website, kita upload di website, foto kita akan dibeli Mas. Kalau di Indonesia belum kayak gitu sih. Belum Jadi sampai. mereka bisa hidup dari ngejual foto-foto itu. Bisa di-upload di Shutterstock sebagainya, nanti brand beli sih. Kalau di Indonesia masih beda Mas, karena emang olahraga hobi dan kekeluarganya tinggi, biasanya minta. Kenal saya minta. Mas, minta. Gitu ya. Terus ini dari saya. Kalau untuk jadi fotografer videografer yang sport ini, kita harus terjun juga nggak? Kita harus bisa menguasai nggak? Apa hanya sekedar kita lebih menguasai fotografinya aja? Untuk basic pertama sih yang jelas kita harus tahu pengetahuan tentang fotografi atau sinematografi ya Mas ya. Itu dasar banget. Minimal kita punya bisa gunain kameranya lah. Nanti untuk framing sebagainya bisa belajar. Tapi yang biar lebih maksimal sih lebih baik terjun ke bidang yang disukai. Karena itu feel-nya akan beda Mas. Feel-nya akan beda. Ada beberapa kasus kayak syuting sepeda, teman-teman saya atlet tuh pernah protes ya. Dulu kan pernah di-hire kayak brand-brand gede Jakarta, emang untuk iklan TV ya Mas, kayak McD sebagainya. Dan itu emang
karena mereka nggak tahu detail-detail gerakan sepeda atau kemampuan atletnya sampai berapa, sampai di mana, itu agak berat. Jadi atletnya sendiri yang capek. Karena emang dari sisi sinematografernya sendiri pengen dapat gambar yang bagus, dan mereka biasa kerja sama orang yang istilah kayak model atau untuk tayangan TV yang diulang beberapa kali nggak apa-apa. Mereka jadi kebawa itu ke sport. Jadi larinya nanti malah hubungan kita dengan talent itu akan moodnya nggak bagus, Mas. Dan nanti hasil kita hasil ke foto, hasil ke video akan beda juga sebenarnya. Jadi lebih baik sih ikut terjun di bidangnya walaupun nggak dalam sih. Ya. Oke, ini ada lagi nih Mas Aik. Maaf tanya lagi. Wah, ini langsung nge-brand ini Mas. Kayaknya Sony kamera yang paling bagus untuk merekam footage export atau action ya. Apalagi yang butuh slow motion, FPS-nya tinggi dan tajam. Kalau action cam, bagus Sony atau kalau action cam, bagus Sony atau GoPro. Nah ini, monggo. Ini langsung nge-brand Sony ya Mas. Saya dulu pakai Sony emang udah lama sih, karena bentuknya emang compact ya. Compact kecil tapi kualitasnya udah oke. Dulu pertama pakai seri 6300 yang udah 4K, FPS-nya lumayan di 120 fps. Kalau sekarang pakai A73 sih ke full frame, dan dia dapat, karena emang teknologinya Sony itu apa-apa cepet ya. Autofokusnya cepet dan sebagainya. Itu emang mendukung pekerjaan di bidang sport ya. Dan rata-rata sih kebanyakan videografer di sport sih makanya emang pakai Sony juga. Mas Ian ini juga pakai Sony juga sama. Jadi emang ini Mas, karena emang teknologinya mendukung kita untuk memudahkan kerjaan sih. Entah itu untuk foto atau untuk video sih. Untuk action cam sendiri sebenarnya kualitasnya, saya pakai FDR X300 juga ya, action cam-nya Sony. Ya. Itu juga kualitasnya sama yang kamera gedenya sebenarnya sama. Cuma karena bentuknya nggak compact, nggak kayak GoPro gitu ya. Jadi sama mountingnya agak susah. Mungkin beda mounting. banyak yang nggak minat dengan action cam-nya Sony. Padahal dia untuk kualitas gambar dia udah mendukung banget ya. Ada S-Log-nya juga. Jadi emang gambarnya nanti ngeblend ketika editing sih. Oke. Oh, Mas Ian. Wah, Mas Ian. Monggo Mas. Oke, Mariza, next. Ya. Diterusin. Ini next ya. Oke. Kalau di ini ya, ini ada slide-nya. Nanti kalau yang mau minta slide-nya bisa japri langsung ke saya sih. Boleh. Oke, siap. Ini pertama larinya dari brand ya. Kalau saya dari event dulu. Event, saya cover beberapa foto. Nanti saya kasih ke atlet atau brand yang minta. Jadi atlet itu biasanya mereka punya sponsor, Mas. Sponsornya nggak cuma satu. Kadang sponsornya ada 3 atau 4. Dan sponsornya itu pasti minta beberapa foto yang ada brand mereka di badan atletnya itu, Mas. Jadi setelah kita cover event, nanti atletnya posting di sosial media mereka, nanti brand yang akan hubungin kita. Untuk kasus saya sih beberapa kayak Polygon sih yang jelas, karena emang brand sepeda yang satu-satunya di Indonesia ya, yang gede ya. Itu ngontak saya untuk ngerjain beberapa project sih. Dulu project bareng Nadine, terus lainnya project kayak trailer atau sebagainya sih untuk brand sih. Yang terpenting adalah ini, exposure ya. Jadi kalau saya workflow-nya sama Mas Januar Surya sama ya. Kita kalau nggak ada kerjaan, kita nyari waktu, kita manfaatin waktu semaksimal mungkin untuk bikin portofolio ya. Jadi emang nggak selalu income-nya itu bentuk uang ya. Nggak selalu uang. Jadi kita emang kita bikin portofolio agar orang tahu kita dulu. Kalau uang nanti datangnya bisa belakangan. Ya. Ini untuk brand. Nah, gimana sih kalau nggak ada event gitu, Mas? Kalau lari, sepeda kan ada event. Ada sebagainya. Kalau pengen masuk kayak parkour, kayak BMX, atau skateboard, sebagainya, eventnya masih jarang di Indonesia tuh gimana sih cara kita masuk ke industrinya? Kita bisa dengan kita bikin portofolio aja. Kita kontak yang emang kira-kira
uh, hebat di bidangnya, mungkin di bidang parkour, di bidang BMX sebagainya, kita kontak mereka. Terus kita siasatin sih Mas, kira-kira brand apa sih yang bisa masuk ke bidang sport itu. Kita bikin portofolio sama mereka. Ya udah kita upload di sosial media kita sendiri. YouTube bisa, Instagram juga bisa. Nanti mereka yang akan datang ke kita gitu Mereka ya. akan datang, ya. Dan karena emang brand itu nyarinya, kalau brand sport pasti nyarinya yang spesifik ke sport juga, Mas. Itu pasti, Mas. Jadi Nah, malah jadi kayak lebih peluangnya lebih besar ya. peluangnya Pesaingnya lebih, sedikit itu ya, gitu ya. pesaingnya sedikit, peluangnya besar banget. Tapi itu bahaya, Mas, kalau emang SDM-nya dikit ya, Mas ya. Ya, nanti proses Bahayanya, regenerasinya susah. oh gitu, oke. Nanti karena emang kita merasa kita terjebak di zona nyaman, kita nggak ada vendor lain yang nanganin juga, kita nggak belajar Mas, nggak Nggak ber, belajar untuk ya, berkembang terus Mas. berkembang gitu ya. Nah, Oke, Mas Reza, ada ya, pertanyaan lagi nih dari Mbak Erlita Ruslini. Mas, kalau ya. untuk bidang spot khusus sepeda kan actionnya banyak di outdoor. Hmm. Kalau misalnya di pas hari H ternyata cuaca tidak mendukung, itu yang Mas Reza biasa lakukan seperti apa? Nah, ini Cancel atau tergantung. menunggu? Ini tergantung kasusnya Mas Pradit. Hmm. Kalau event kan nggak bisa di Oke. cancel ya. Jadi emang kita yang harus prepare sih. Jadi untuk outdoor photographer atau spot photographer biasanya udah siap. Dia ini sih sering lihat perakiraan cuaca sih. Atau kalau enggak emang kalau lagi awal-awal tahun gini lagi hujan ya kita sedia alat lebih untuk melindungi kamera sama badan kita sih Mas. Jadi emang di luar apa ya? Di luar device kita yang harus tahan banting juga, kita harus pakai proteksi sendiri untuk diri kita sama kamera sih. Kalau di luar event itu juga kita lihat ininya deadline klien untuk upload ya Mas ya. Kalau emang memungkinkan untuk di cancel atau dicari solusi lain ya kita undur. Tapi kalau enggak ya kita skripnya fleksibel sih selama itu masih relevan dengan konsep yang ada ya digas ketika itu aja sih. Yang penting kalau suasana kayak gini kayak hujan gini ya kita harus sedia raincoat sebagainya. Dan untuk apa kalau musim kemarau kan berdebu jadi ya wis kita sedia blower atau apa yang kita, pokoknya kita prepare-nya harus lebih sih Mas lebih dari bidang lain sih Mas. Oke, Mbak Rita menjawab ya. Terus kemudian nih ada Muhammad Afzian. Mas Reza, Oh, panjang. panjang nih. Tips foto spot yang harus diperhatikan apa saja? Khususnya Mas Reza di area ekstrim untuk menghasilkan hasil maksimal. Mas Reza banyak menggunakan teknik banding. Apakah ketika dilakukan tidak banyak kehilangan momen? Karena harus berulang kali mencoba untuk menghasilkan teknik banding. Berulang kali Oh ya. meningkatkan kamera. Tipsnya Mas. Ini untuk event ya Mas ya. Untuk Ya, ini event pasti kan event. formatnya beda-beda Mas ya. Kalau kayak saya di sepeda ada downhill, ada balap enduro itu formatnya beda-beda dan mereka biasanya balapan dari hari latihannya hari Jumat, nanti hari Sabtu mereka kualifikasi, baru minggunya final. Jadi ada beberapa hari untuk ngumpulin footage Mas sebenarnya banyak dari 3 hari itu. Kayak lari lebih sulit sih menurut saya karena emang dia acaranya cuma sekali jalan ya Mas ya. Untuk tips foto yang harus diperhatikan tuh apa? Sebenarnya kita tetap harus survei lokasi dulu ya Mas ya. Entah apapun itu ya Mas ya sebelum hari H kita framing sih. Kita juga bikin storyboard walaupun kita coverage event, kita harus kira-kira nentuin posisi mana sih yang bagus. Nanti di sini pakai teknik apa, pakai lensa apa, shutternya apa. Itu yang memudahkan pekerjaan kita sebagai visual creator sih di spot ini. Biar nggak kehilangan momen apa. Dan ini bahas panning juga. Ini saya lagi seneng panning itu sejak pakai A73 sebenarnya Mas. Brand lagi nih. Walaupun dia belum eye autofocus ya, tapi dia bisa cover dikombinasikan dengan lensanya yang Sony juga itu kerjanya maksimal ya. Jadi untuk cover burst shooting sebagai untuk karena FPS dia coverage dengan FPS gede juga di burst. Dia biasanya di burst itu saya bisa dapat
10 frame. Hmm. 3-4 frame itu pasti gambarnya udah bagus. Jadi lebih aman sih. Ini device ngaruh sih, bukan karena saya nyenengin Sony. Emang Sony oke sih ya. Dan itu memudahkan kerjaan di orang-orang Spot sport ya. sih. Oke. Di brand lain pun juga ada ya, masih kayak Canon yang pakai 1DX sebagai emang Iya. buat apa? Fokus di sport sih ada sih. Oke. Oke, Mas Reza. Oke, baik. Mau Kita lanjut lagi. lanjut ya. Ini kalau Oke. video nggak ada suara gitu ya Mas ya? Sama mungkin kita belum ngasih video di Zoom ini ya, jadi agak masih Oh iya patah-patahnya iya. gitu, nggak smooth lah kita. Nanti kalau video mungkin bisa dicek di sosial media ya. Saya upload Oke. semua di YouTube sama Instagram kok. Oke. Ini ada beberapa event sih, event coverage yang saya ambil. Jadi saya pernah, kalau di event sepeda kan kita pindah-pindah biasanya Mas. Oke. Saya pernah ke Bali, pernah ke Sumatera juga, ke Padang, kalau di Indo sih kayak Bromo sebagainya. Itu kita cuma cover event Mas, event sport. Nah, ini ada beberapa event coverage. Hasil fotonya sih Mas. Ini di Chiang Mai sama, ini ada di Bromo, ada di Chiang Mai, ada di Malaysia, sama di Jogja ini Mas. Di Jogja sendiri banyak event ya Mas? Sebelum Di pandemi. Jogja sendiri banyak Mas. Kalau sepeda banyak Mas. Di road bike juga ada. Road bike juga banyak kayak Tour de Ambarukmo, Tour de Prambanan, itu banyak banget. Nah ini Belum bisa menjawab Mas Ibnu nih. Salam Mas, untuk bisa tahu jadwal kompetisi. Nah, itu tahunya di mana itu? Biasanya mereka share di sosial media, Mas. Kalau enggak, dicari di hashtag sih. Hashtag lomba sepeda gitu ya. Untuk road bike sendiri, untuk event yang banyak tuh ya. Event yang banyak tuh event, pasti event lari, sepeda. Sepeda tuh fun bike itu banyak banget, Mas. Fun bike. Dan kalau kayak road bike yang bergengsi itu kayak Tour de Ambarukmo. Di internet sih Mas. Jadi kita bisa tahu kapan gitu. Nggak usah malu kalau ketemu fotografer di ini sih, di track sih biasanya. Biasanya malu sih ketemu fotografer di track karena kita emang basicnya sama-sama suka. Jadi sebenarnya kalau ditanyain Mas ini cara motonya gimana sih, cara videonya gimana sih, kita pasti jawab Mas di ketika kerja di lapangan ya Mas ya. Terus Mas kalau pas di event itu yang bisa misalnya yang bisa motret itu bisa semua atau hanya khusus yang sudah punya lisensi surat lah untuk kayak gitu? Kalau di Indonesia sih nggak ada boundaries ya Mas, nggak ada persyaratan khusus. Itu dari ridernya pun kalau pengen moto habis dia turun balapan ya boleh. Atau orang tuanya rider juga boleh. Kalau di luar negeri agak beda Mas. Kalau di luar negeri, setahu saya sih harus ada, bukan lisensi sih Mas, tapi kita daftarin diri kita ke panitianya. Nanti kita dikasih ID khusus sih. Entah itu rompi atau pokad gitu. Kita baru boleh moto di event tersebut. Karena emang kalau di luar negeri biasanya kalau sepeda sendiri lebih, maksudnya brandnya lebih banyak sih Mas. Lebih bergengsi sih, banyak orang internasional juga. Jadi nanti footage kita bisa, kemungkinan footage kita, foto kita going global tuh lebih tinggi sih. Lebih tinggi kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia sih selama ini belum. Masih bebas ya? Masih bebas sih. Jadi lebih enak buat belajar, buat ngumpulin portofolio. Entah nanti kalau ekosistemnya udah terbentuk mungkin lebih rumit sih Mas. Oke. Next dulu Mas, masih ada beberapa. Oke. Ini ada beberapa slide yang ini sih. Slide gambar tok sih Mas. Selain nanti ini ada beberapa karya saya yang emang khusus untuk portofolio ya. Ini cari aja di YouTube. Emang saya selain nanti editing udah beres, kerjaan coverage event udah beres, di hari lain saya bikin portofolio ya. Portofolionya sebisa mungkin sih masukin brand walaupun kecil sih. Jadi kita bisa nempelin logonya di video kita Mas. Umpamanya brand clothing atau apa yang ada korelasinya sama olahraga tertentu,
kita coba deketinnya dari situ. Nanti kita upload di YouTube atau di Instagram, nanti kita bakal dapat exposure dari situ biar brandnya yang kontak kita sendiri sih. Oke. Ini working with brand. Oke, Oke, ini lihat. ada pertanyaan Mas juga, Ayu Mas. ini ada nih, Mas Reza. Video editing juga atau ada tim lain untuk edit video? Kalau edit sendiri bagaimana membuat mood semangat? Apalagi kalau pas dapat footage yang kurang bagus. Kan bikin mood turun tuh. Nah, ini karena saya udah tegasin di awal karena kita kekurangan SDM ya, Mas ya. Jadi untuk sendiri. editing ya saya ajar sendiri, Mas. Jadi cover foto sendiri, foto video bareng, nanti edit juga sendiri. Karena emang feel-nya sih agak sedikit beda, Mas, kalau di sport. Jadi saya pernah hire beberapa editor sih, Mas. Tak suruh ngedit, ternyata feel-nya nggak masuk, Mas. Jadi emang kayak dokumentasi nggak sesuai kayak travel gitu. Jadi emang mood-nya beda. Jadi untuk menghindari itu sama untuk jaga brand sih, ciri brand sih. Jadi tetap saya milih ngerjain sendiri sih. Untuk mood semangat sih karena emang ini yang passion ya. agak susah, Mas. Karena emang passion. Jadi seneng karya kita dilihat oleh orang lain. Jadi kita kerjanya alhamdulillah sih selalu mood ya, Mas ya. Apalagi kalau kita udah dapat footage bagus, kalau di event nanti kita ini kayaknya diedit pakai lagu ini cocok deh. Ini cocok deh. Jadi lebih semangat sih untuk itu. Nah, tapi kalau pas dapat footage yang kurang bagus ya itu gimana, Mas? Nah, kalau dapat footage yang kurang bagus, ini kasusnya untuk video ya, Mas ya. Itu saya lebih main di editing, Mas. Jadi beberapa waktu ini saya sering main di framing sih, Mas. Jadi satu frame saya kasih 2 gambar atau beberapa gambar sih. Jadi lebih main kita ngolahnya di editing kayak gimana sih. Karena emang kerjaan videographer kan nggak berhenti di ini ya, di footage yang kita ambil di lapangan. Tapi walaupun kita dapat footage bagus, ngeditnya jelek juga sama aja kan, Mas. Jadi ngejahitnya juga harus benar. Kita bisa main di editing sih. Entah itu dikasih efek atau kita kemas editingnya dengan pola tertentu sih. Oke, menjawab ya, Mas Ayu. Ya. Kemudian nih ada Mas Salsa. Mas mau tanya, ada referensi akun komunitas sport foto atau videografer? Kalau saya di sepeda ada. Di sepeda banyak banget sih ya. Saya ngambil referensi akun komunitas. Iya, komunitas videografernya, fotografernya. Nah ini nggak ada di Indonesia. Jadi masih jadi masih keperorangan, Mas, biasanya. Kecuali itu, kalau yang saya tahu sih Rungrapher itu untuk komunitas lari ya, media di lari itu ada, cuma tetap baliknya ke personal nanti. Nanti emang orangnya masih ke personal, karena emang di luar negeri juga sama, Mas. Jadi emang terkenalnya brandingnya emang personal branding, Mas. Jadi untuk komunitas olahraga sebagainya kebanyakan komunitas hobi, Mas. Jadi saya suka nyepeda, saya suka foto, nanti mereka gabungnya di komunitas sepeda itu. Komunitas sepeda foto. Jadi untuk pure spot video di spot sih masih jarang. Tapi kalau perorangan banyak. Terus ini ya dari Mbak Salsa ya. Dari Mas Ibnu lagi nih. Mas, cara jenengan ngambil berbagai angle gimana, Mas? Apa harus berpindah posisi untuk dapat motret atlet atau stay di satu spot yang menurut jenengan bagus dan bisa motret banyak atlet atau gimana? Ini di event berarti ya? Ya, di event downhill ini ya, Mas, atau event sepeda biasanya kalau balap sepeda itu biasanya turunnya satu-satu, Mas. Jadi nggak berbarengan. Jadi kita bisa siasati dengan, kalau saya jelas kerjanya pakai 2 kamera ya, Mas ya. Yang satu lensa wide, yang satu lensa tele sih. Atau yang close up sih. Jadi untuk saya udah survei tempatnya dulu. Nanti tiap 5 rider turun, 5 rider saya pindah posisi, Mas. 5 rider saya pindah posisi, atau beberapa rider saya udah dapat fotonya pindah posisi kayak gitu. Jadi kesannya emang, wah ini yang kerja di event banyak, padahal fotografernya cuma 1. Oh, gitu. Juga 1, iya. Jadi kita lebih pindah-pindah ya. Itu ya. Ya, pindah-pindah. Jadi nanti emang kita nggak bisa prediksi
rider mana yang kira-kira framingnya bagus atau itunya bagus, kita susah untuk prediksi, Mas. Nah, itu pentingnya apa ya? Pentingnya kita terjun langsung di olahraga yang kita sukai sih, Mas. Jadi kita tahu minimal kalau lari ini startnya jam 5. Nanti kira-kira sampai lokasi ini jam 6. Itu knowledge kita tentang olahraga itu bakal bantu kita di kerjaan, Mas. Ya, terus tadi sempat Mas Reza ngomong ketika pas event motret paling nggak bawa 2 gear, 2 kamera. Mas. Untuk kebutuhan lensa, misalnya di event yang Mas Reza sering jalani ya, event downhill apa event enduro yang tadi bilang, lensa focal length berapa yang pasti dipakai, yang sering dipakai, yang bisa meng-cover semua? Ini focal length umum seluruh fotografer atau videografer sport ya, Mas. Baik dari bola sebagainya, bola, olahraga mainstream sama olahraga ekstrim, olahraga lifestyle, semua kita pasti punya 70-200 sama weight-nya 16-35, Mas. Itu 70-200 sama 16-35. Nah, itu kalau ada 2 body kamera, kerjanya lebih efisien sih. Jadi nggak usah ganti-ganti lensa, di lapangan kita kerjanya bisa cepat. Satu coverage untuk wide, satu coverage untuk close up. Karena emang soalnya di sport itu nggak cuma gambar-gambar close up, Mas ya. Jadi kita banyak juga main gambar di wide untuk nunjukin hubungan mereka dengan environment-nya, dengan sekitarnya sih. Kalau kayak sepeda itu dengan hutan atau gunung, gitu aja. Iya. Nah ini nih ada Mas Adri. Dalam event sport, apakah ada spot favorit di event balap? Spot favorit? Adakah spot? Balapan ini agak susah, Mas ya. Pertanyaannya tricky. Mungkin spot mana yang keren, Mas ya? Keren ya. Selama saya bekerja itu ya. Karena saya pindah-pindah berbagai daerah, ada beberapa tempat yang berkesan sih bagi saya, kayak di Bromo, di Seruni Point, terus sama di Malaysia dan Chiang Mai sih. Itu karena emang vibe-nya beda, jadi kerjanya lebih semangat sih. Lingkungannya juga agak beda. Di Bali jelas bagus lah. Oke, Mas. Oke, ini lagi nih, rame. Lagi. Mas Reza pernah kehalangan ambil momen yang bagus pas event? Kalau pernah, penyebabnya apa? Apa durasi pas mau pindah tempat atau terlambat atur posisi? Ya. Pernah kehilangan ambil momen pas event, sering banget, Mas. Itu karena apa, Mas? Karena saya kerjanya sendiri. Satu moto, satu video, Mas. Jadi itu agak tricky. Cuma karena event kan butuhnya emang cuma highlight video. Dan itu biasanya kalau yang porsinya sih lebih ke pra-event, pra-balapan itu, Mas ya. Jadi porsinya lebih banyak ke situ sih sebenarnya. Nanti ketika action di balapan, kita bagi porsinya. Kalau emang kita mau ngambil yang kenceng-kenceng di foto, ya udah. Nanti yang lambat-lambat kita main di video gitu, Mas. Jadi selama ini sih nggak ada masalah dengan pengambilan footage ini ya. Kehilangan momen atau sebagainya sih mungkin 20% Mas dari kerjaan biasanya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak ngaruh ke video akhirnya sih. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya karena itu, Mas. Karena sendiri, semua dilakukan sendiri. Ya. Itu sendiri juga kadang nggak ngajak teman karena apa, Mas? Karena emang budgetnya dari IO emang nggak bisa buat cover 2 orang, Mas. Itulah kendala kita sebagai pekerja seni di bidang sport karena emang apresiasinya kurang. Nah, jadi kerjaan cover emang agak berat sih, agak berat. Terus, Mas, kalau mungkin di genre lain kayak misalnya wedding, untuk menentukan harga kan kebanyakan udah ngerti nih, udah banyak yang bermain. Nah, kalau di dunia seperti ini, Mas Reza patokan, ini setiap event berapa atau setiap project berapa, itu patokannya dari mana, Mas? Patokannya dari tingkat kesulitan di lapangan sih, Mas.
Karena emang resikonya tinggi, nanti apalagi kalau cuaca hujan sebagainya emang resikonya tinggi. Itu patokan saya kalau di event sebenarnya sama Mas harganya dengan harga jasanya dengan teman-teman yang cover di event lain Mas, kayak event otomotif atau sebagainya itu sama Mas harganya kalau di event. Cuma nanti mainan kita untuk jasa gitu kita lebih ke brand-nya sih Mas. Jadi saya ada satu event biasanya nggak kerja buat eventnya aja Mas. Jadi saya bisa triple job, bisa ngambil job-job lain. Biasanya untuk tim ya Mas ya, tim. Jadi ada tim yang butuh foto ridernya, saya juga ambil fotonya juga, nanti saya jual fotonya ke timnya. Atau brand tertentu yang pengen dibikinin video pas event, karena ketika event tuh banyak sponsornya Mas. Pasti banyak list sponsor, ada beberapa sponsor yang pengen dibikin satu video tertentu atau foto tertentu untuk kebutuhan mereka. Jadi saya biasanya di satu event bisa cover 3 kerjaan langsung Mas. Jadi jasanya tetap segitu, tapi bisa ngambil lebih lain ya pinter-pinter kita aja lah deketin ini brand. Oke, mau dilanjut sebelum ada pertanyaan yang lain? Oh Mas, dan ini Mas, nanti karena emang penghasilan kita lebih nggak tetap ya Mas. Istilahnya kan kalau wedding kan bisa bulanan, setiap bulan pasti ada. Kalau event kan, apalagi sport itu kan agak berat. Saya lebih seneng mainnya main kontrak Mas. Jadi kayak event ini, kamu mau nggak kontrak nanti setahun. Saya mainnya setahun gitu. Jadi beberapa event saya cover setahun atau dengan tim tertentu. Saya juga media untuk tim ya Mas ya. Untuk Spartan itu juga saya juga kontrak juga. Dan itu sama Polygon juga ada project juga kontrak. Jadi selama setahun saya bisa dapat. Saya harus nyari 4 atau 5 kontrak. Itu sih Mas. Jadi kalau keuangannya udah aman, jadi kita bisa maksimal bikin portofolio sih. Itu sebenarnya ngaruhnya ke situ sih Mas. Jadi kerjanya emang ketika saya kerja di lapangan cover downhill atau sebagainya itu malah nggak kerasa capek Mas. Karena senang ketemu orang-orangnya, ketemu ininya. Jadi kerjanya emang enjoy, emang nggak kayak kerja sih. Yang penting yang di rumah, yang ditinggal bisa ada makan. dapurnya jalan. Ngepul, iya. Ini, halo Mas Tansen. Apa kabar Mas Tansen? Waduh, bosku. Bosku. Oke, ini lanjut ke ini Mas. Lanjut ke slide aja kali Mas. Ini setelah event kita up lagi, kita kerja sama brand. Dan brand sport itu dekat banget dengan kita ya Mas ya. Walaupun kita nggak sadar kayak Nike, Adidas, dan brand-brand sport lainnya itu dekat banget dengan kita. Dan itu potensi kita ngejar pasar mereka di Indonesia tinggi banget. Jujur, klien saya untuk brand komersil sport kebanyakan dari Jakarta, Mas. Kebanyakan dari Jakarta. Ngontak saya yang di Jogja karena emang fokus di sport. Mereka hire saya. Dan harganya kan tentu beda dengan orang Jakarta, Mas. Untuk kualitas video, mungkin video atau foto bisa bisa disaingin lah 11-12 lah. Tapi mereka intinya tetap mencari orang yang kompeten di bidang sport sih Mas. Jadi kalau klien saya dari Jakarta biasanya yang selama ini kerja sih Mizuno itu Mas, Mizuno, Piero, Ortus X itu emang brand-brand lokal sih Mas. Dan saya ngincernya brand yang global tapi belum dapat. Ya, kita maksimalin yang lokal-lokal dulu. Ini untuk brand. Nah, yang jelas sih portofolio kita. Brand ngelirik kita dari mana sih? Dari portofolio. Portofolio nggak harus kita bikin sesuatu kalau itu ada uangnya. Saya dulu setelah keluar dari vendor overload, hal pertama yang saya lakuin adalah selama setahun sih ngumpulin modal, pakai modal yang ada buat bikin portofolio Mas. Jadi saya gratisin semuanya. Yang penting saya dapat konten, saya bisa masukin logo mereka ke video atau foto saya sih. Ini untuk portofolio.
Dan kerjanya sih enak Mas, ada 2 skema. Ada kita menawarkan jasa, jadi emang brand udah punya ide sebagainya dan kita suruh eksekusi. Atau kedua, kita punya ide, kita kasih ke brand. Nih saya punya ide nih, bagus kayaknya buat brand kamu. Mau nggak? Kalau mau kita proses lebih lanjut, terus kita bikin storyboard dan sebagainya sih. Dan saya kebanyakan kalau brand, saya kerjanya di ranah nomor 2 ini, Mas. Ya. Jadi karena emang dikit orangnya, saya lebih sering menawarkan ide tertentu untuk brand. Ini ada beberapa brand gede. Brand kecil alhamdulillah banyak sih, cuma yang saya anggap gede sih beberapa ini. Ada Mizuno sama ini Timnas Volley ya. Ini fotonya yang foto Mas Yander Surya. Mas Yander Surya. Saya kerja sama Mas Yander Surya. Itu kebanggaan saya bisa kerja sama Mas Yander Surya. Kayaknya kita collab keren ya Mas. Foto sama. Wah, gas itu Mas. Kapan ya? Ini ada Polygon juga, ada 2 kali project sama Polygon, sama Ohlin. Yang terakhir yang saya anggap achievement prestasi sih kerja sama Red Bull ini Mas, Red Bull Indonesia. Jadi itu emang saya targetnya kalau emang action sport atau outdoor fotografi emang kita kiblatnya ke Red Bull sih Mas. Mau nggak mau. Yeah. Mungkin kalau landscape, human interest bisa ke National Geographic. Kita emang ngincernya di Red Bull sih kalau outdoor sport atau extreme sport kayak gitu. Ini chatnya mau habis kayaknya Mas. Ada pertanyaan lagi nggak Mas? Ini ada lagi dari Mbak Rita. Wah ini. Lagi. Bikin komunitas Mas. Calon fotografer atau videografer yang tertarik untuk ekspor di bidang visual seperti apa? Insya Allah Mas. Soalnya udah banyak beberapa teman saya yang dari brand juga udah bilang ya Mas ya. Mas itu di-establish aja biar ada komunitasnya. Jadi kalau kita nyari di beberapa daerah itu lebih mudah, nggak harus kontak Mas Reza di Jogja kayak gitu. Itu sebenarnya lebih kalau tertarik sih oke Mas. Cuma yang tertarik tuh kadang nggak banyak soalnya Mas. Kenapa ya, Mas? Karena emang ini ya Mas ya, susahnya gimana sebenarnya? Susahnya sebenarnya karena kerjanya berat Mas. Banyak yang saya ajak itu kadang kapok lagi karena emang outdoor, panas-panasan, pulang kadang basah, kadang kena debu banyak. Emang kerja kecuali sih punya ini ya Mas ya, senang di outdoor atau senang alam luas gitu. mungkin bisa lebih mudah. Mas Reza ya Pak, aku nggak kapok loh Mas. Tadi udah pernah diajak tuh Mas. Oh ini sering Mas, kerja sama saya terus. Duet saya itu. Duet. Cuma akhir-akhir ini karena ada didik bayi jadi. Oh gitu. Oke, ini mungkin kesulitannya Mas ya. Ini fotonya sendiri saya sering jadi behind the scene-nya Mas Yanuar Surya. Jadi emang karena saya admire karya-karya beliau ya. Saya fansnya Mas Yanuar, jadi saya senang kerja sama beliau. Kesulitannya apa? Nah, ini banyak Mas kesulitannya. Yang jelas apresiasinya untuk visual creator masih kurang Mas. Makanya banyak yang pertama masuk ke bidang ini sih bingung Mas. Saya dapat uangnya dari mana gitu. Ya, itu yang kadang jadi banyak pertanyaan kan di situ ya. Iya, saya dapat uangnya dari mana? Uangnya nggak tentu. Sebenarnya bisa sih Mas, kita bisa nerima, kita fokus di spot, tapi kita nerima job-job lain kayak freelance di wedding atau event, kita bisa cover itu selama prioritas utama kita tetap di spot. Atau enggak, kita bisa antisipasi dengan sosial media kita sih Mas. Kita branding diri kita sendiri sebagai orang yang bekerja di bidang sport gitu. Jadi di belakang kita masih tetap nerima kerjaan-kerjaan lain juga. Saya juga masih nerima kerjaan lain Mas. Cuma kalau di branding pribadi saya tetap fokus di sport. Untuk vendor saya di Reflect Cinema itu saya kok semuanya ambil sih ya. Mulai dari apapun, wedding sebagainya, company profile untuk apa istilahnya diambil selama bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari oke sih. Kedua ini mayoritas outdoor ya Mas ya, mayoritas outdoor butuh perlindungan lebih. Apalagi kalau sekarang kan hujan gini Mas. Saya pernah dulu sama Reza Hino nih kejebak
di tengah-tengah hutan, hujan, nggak bawa jas hujan Mas ya. Nah, Itu emang persiapannya apa tuh? kondisi kita, iya, mau nggak mau harus pinter untuk ngelindungin kamera sih. Kalau kita kan kalau sakit bisa disembuhin. Kalau kamera Ya. sakit nanti modelnya gede Mas. Mungkin pengalamannya di outdoor kebanyakan kayak gitu sih Mas. Belum kita harus ini ya, kalau mengharuskan kita untuk camping, kita harus camping. Kalau kita mau dapat footage sunrise atau cahaya-cahaya pagi yang oke, kita mau nggak mau harus memang benar-benar harus camping, nginep di situ. Ya, itu faktornya banyak. Yang ketiga, kesadaran praktisi olahraga tentang dokumentasi itu juga masih dikit Mas. Ya contohnya kayak tadi, atlet langsung minta ke kita, brand minta ke kita, Mas, udah fotoku nggak? Nanti dikirim ya, di tag. Dan itu nggak ada apresiasi apapun. Kalau seperti itu dulu Mas Reza gimana? Tetap dikasih atau enggak? Kalau saya sampai sekarang pun tetap tak kasih Mas yang minta. Itu karena untuk masih ini ya Mas ya, masih jadi proses brand awareness untuk saya Ya, sendiri ya, ya. dikenal sebagai sport ini ya Mas ya, sport visual creator. Tapi nggak ada beberapa tim juga yang apresiasi kerjaan dokumentasi kayak gini. Kayak tim tempat saya kerja sekarang, Spartan itu dia nyediain saya kamera, kamera, Nah, lensa, kasih sepeda juga. Jadi emang mereka emang benar-benar aware pentingnya konten sih, pentingnya konten untuk sponsor, untuk kelangsungan hidup mereka di dunia balap sih sebenarnya. Dan keempat sih perlu fisik yang kuat yang jelas Mas. ya Itulah pasti. saya punya apa ya, kelebihan karena dulu sering parkur, Parkour. jadi kalau suruh lari depan sepeda itu alhamdulillah masih kuat Mas. Walaupun sekarang udah gemuk ya Mas ya. Saya lagi proses diet insya Allah. Ya, Oke, oke ini Mas. nih Paling ini Mas, ini kalau di lapangan saya juga seperti ini ya. ya seperti inilah. Itu yang ke cover, tapi lebih sering saya nggak ke cover Mas, karena saya Iyalah, lebih siapa? senang jalan. Oke. Ya Mas, slide-nya habis. Oke, itu. Oke, ini ada lagi Mas Aji. Oh, Mas Januar kan drummer yang racuni sport. Oh, ini saling saling meracuni nih ini antara drummer, Ini sport, sepeda, kan? iya. Kalau saya sama Mas Januar kebetulan karena mungkin klop ya Mas, sejak pertama saya ketemu Mas Januar kan, oh Mas Januar seneng BTS saya, ya wis. Kita kerjanya lebih kayak simbiosis mutualisme sih Mas. Jadi apa yang bisa kita kerjakan ya kita hasilkan untuk karya. Dia kan nggak drummer ya Mas, dia udah go-waster sekarang. Gue ser bener ya. Terus Mas Tansen, mau terima Mas Tansen enggak? Mas Reza. Wah ampun, Ampun, bosku ya. bosku ini. Aku sing di-hire loh. Mas Tansen. Oke, kemudian apa lagi? Ini sebelum ini udah jam berapa? Oh, bisa 15 menit lagi ya. Iya, Mas. Tadi sebenarnya udah kejawab semua sih. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung chatting. Yang jelas pasti banyak yang ditanyakan Mas tentang sport. Yang jelas sih karena emang pendapatannya nggak sestabil di bidang lain ya, Cuma karena kalau emang kita passion di satu bidang tertentu, insya Allah akan ada jalannya sendiri. Saya dulu tahun kemarin cita-cita Mas. Jadi gimana caranya saya itu bisa motret event di luar negeri tanpa harus ngeluarin uang sendiri. Sudah Akhirnya karena sudah ya? Iya Mas. Alhamdulillah keturutan sama Polygon. Harusnya tahun ini ke Italia juga Mas. Tapi karena ada ini ya. Corona, ya mungkin dipospon tahun depan, insya Allah. Jadi ketika di luar negeri ya saya maksimalkan untuk mencari link juga Mas. Saya kenalan sama atlet internasionalnya juga, sama IO-nya juga. Jadi kita tetap menjalin hubungan via sosial media. Dan akhirnya sama Polygon juga diberi sepeda untuk ini sih, untuk mempermudah kerjaan saya di lapangan juga sih.
Insya Allah ada jalannya, karena emang SDM-nya masih dikit ya, SDM-nya masih dikit. Saya untuk road bike juga, saya kerja sama Peloton ya. Di Jogja sih ada toko sepeda Peloton, saya juga sama Mas Januar juga. Gitu. Nyediain konten buat mereka, mereka apresiasi, dan mereka akan apresiasi sendiri, kayak memberi sepeda atau memberi apa. Itu pasti ada jalannya, Mas. Karena emang, sekali lagi SDM-nya kurang. Saya pernah bincang-bincang dengan Mas Ian sih. Saya ketemu beliau cuma di Instagram aja sih, Mas, belum ketemu secara langsung. Belum pernah Cuma ketemu. saya sepikiran dengan beliau sih. Jadi SDM kita emang kurang, Mas. Jadi kerjaan yang kita cover tuh banyak. Dan masalah kita adalah regenerasi itu yang emang bener senang bidang sport itu emang masih dikit, Mas. Masih dikit. Dan kadang ada yang pengen niat masuk tapi effortnya masih kurang, Mas. Istilahnya kayak, wah capek banget ya. Ini fee-nya cuma segini ya. Ya emang saya sampai saat ini masih ngalamin itu sih, Mas. Cuma saya kalau dipikir di uang terus nanti bakalan nggak jalan, Mas ya. Nah. Oke. Ini ada lagi nih. Mas, kalau action outdoor seperti itu masih perlu modifier nggak? Oh, ini mungkin untuk videografi enggak ya, Mas ya? Ya. Untuk video kita lebih sering main available light, atau kita kalau mau kita bikin profile, kita bisa main di studio atau pakai lighting tertentu sih. Kalau untuk produk, misalnya kalau produk photoshoot, kita tetap pakai ini asas-asas teknik videografi pada umumnya. Cuma nanti dikombinasikan dengan actionnya dari olahraga tertentu. Nah, itulah kita mainnya di situ sih. Kalau saya sih selama ini masih pakai artificial light ya, jadi masih pakai cahaya yang natural. Kalau Mas Yanuar Surya, teman-teman bisa lihat di sosial media beliau itu lebih main ke artificial light sih. Memang udah ada bidangnya masing-masing. Terus next nih, target selanjutnya Mas Reza apa yang belum tercapai ini? Pengennya seperti apa sih? Target saya agak ambisius ke depannya, Mas ya. Jadi saya pengen menjadi bagian dari Red Bull sih, Mas. Jadi emang itu achievementnya semua visual creator di situ sih, Mas ya. Kalau emang mungkin landscape dan human interest larinya ke National Geographic. Kalau di outdoor sport ya pengen masuk bagian dari Red Bull sih, Mas. Di Red Bull sendiri. Sama mungkin ngerjain beberapa project di luar negeri sih, Mas. Saya udah lihat ada jalannya ya, tinggal nunggu ini, tinggal nunggu pandeminya selesai ini ya. Iya, insya Allah. Kalau untuk Mas Reza, ketika project selama ini yang paling berkesan project apa, Mas? Itu Mas, akhir tahun lalu sih Mas. Kebetulan proyeknya jadi satu, saya 6 minggu nggak pulang ke rumah Mas. 6 minggu. Iya, itu dari Bali ke Malaysia 2 minggu, terus ke Chiang Mai, baru balik ke Indo. Dan itu saya ngerjain beberapa proyeknya Red Bull sih yang jelas. Red Bull itu pakai atletnya satu Indonesia, satu atlet orang Irlandia ya Mas ya. Jadi itu emang cukup berkesan buat saya. Itu yang kedua sih mengikuti tim. Ya, enggak Mas, personal. Jadi emang dia orang Red Bull sana, Red Bull Irlandia, diundang ke sini untuk bikin konten sih Mas, buat Red Bull Indonesia sih Mas. Dan sama ini ngerjain timnas voli sih Mas. Oh ya, yang tadi ada fotonya tadi itu ya. Ya, itu berkesan. Dan ini ya Mas ya, di sport itu sebenarnya udah ada selebnya masing-masing. Ada public figurnya sih. Kalau teman-teman lihat atlet voli, atlet sepeda, atlet sepak bola itu banyak yang centang biru juga. Nah, itu bisa jadi opportunity buat kita buat exposure sih sebenarnya. Kita kerja sama mereka, nanti brand yang sama mereka kan banyak. Nanti kita bisa masuknya lewat situ. Kita udah punya artis sendiri di sport. Ada artisnya juga berarti ya? Iya, ada. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira? Oke. Oh,
ada. Oh, ada nih. Karena udah segmented ya Mas ya, Radit. Hmm. Karena emang nggak seluas bidang apa, kayak untuk wedding apa-apa itu kan umum. Untuk potret, fotografer atau landscape fotografer itu kan yang umum ya. Kalau di sport sendiri karena emang dari awal udah spesifik, mungkin yang fokus ke dalamnya pun juga nggak banyak Mas. Nah, dan ini sih Mas, kalau di sport tuh banyak ini sih, banyak hobi-hobi sih yang hasil karyanya juga menakjubkan sih. Beberapa teman saya kayak Utopia Foto, Omegino sebagainya itu fotonya oke-oke juga. Cuma mereka emang melakukannya untuk for fun Mas. Enggak buat profesional. Jadi itu teman-teman di lapangan juga banyak. Jadi sebenarnya kalau di lapangan kita jadi ketemu banyak orang gitu sih. Yang passionnya sama. Cuma kan yang satu ada profesional, yang amatir juga ada. Jadi nggak semuanya yang di lapangan itu memang nyari duit dari situ gitu. Oke, thank you banget nih Mas Reza. Banyak banget ulasannya ini. Iya. Oke. Ini sebelum mengakhiri statement terakhir untuk sport ini Mas. Apa keinginan Mas Reza di dunia sport? Untuk teman-teman ya, untuk teman-teman di sini yang di Zoom yang pengen masuk di dunia sport, yang jelas kita butuh SDM banyak, peluangnya untuk kerjaan sebenarnya tinggi juga, dan satu hal yang dibutuhin adalah konsisten bikin portofolio Mas. Jadi kita branding diri kita sendiri sebagai sport content creator lah istilahnya. Kita entah fotografer atau videografer, kita branding di sosial media kita. Kemudian dan kita konsisten. Intinya konsisten sih Mas. Konsisten di bidang itu. Namanya konsisten pasti berat. Kadang naik, kadang turun, kadang ada, kadang nggak ada. Ya wis dilakuin semua pasti ada jalan. Sama jangan lupa berdoa. Pasti Mas harus itu. Ya. Harus. Oke, terima kasih buat Mas Reza, teman-teman semua. Ini waktu menunjukkan 17.24. Ini buka jam berapa kita ini? 5:30 ya. 5:30 ya? Oke. Ya. Buka. Terima kasih buat semuanya. Oke, saya mau share yang tadi lagi ya. Oke, Mas. Mengingatkan. Oke, ini buat teman-teman ngabuburit virtual kita. Next dengan Mas Gedewira. Mas Gedewira hari Kamis tanggal 14 Mei jam 4 juga tentang lifestyle foto. Gue yang mau bergabung di tanggal 14 Mei dan bisa langsung itu ID-nya sama password-nya sudah saya share juga ya. Oke. Terima kasih Mas Reza. Oke Mas. Kita siap-siap buat berbuka. Buat teman-teman semua, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Satu kata buat Mas Reza, keren Mas. Teruskan sportnya. Gas. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa.